Shalom Bapak Ibu, welcome to IFJF Medan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret di tahun 2021. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan saya anugerah untuk membawakan Wartas Pekan. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Budi Hidayat. Beliau merupakan Senior Pastor dari IFJF Semarang dan tim Apostolik dari IFJF Global. So, pastikan Bapak Ibu ajak keluarga Anda untuk beribadah bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, IFJF Kids mengajak anak-anak Anda untuk beribadah bersama. IFJF Kids dapat diakses setiap hari Minggu jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi selengkapnya, boleh menghubungi Ibu Juliani. Bagi kamu Teen Youth and College, minggu depan kita akan beribadah bersama kembali di hari Sabtu jam 6 sore. Pastinya melalui channel YouTube IFJF Medan. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Miss Juliani. Bapak Ibu, doa malam seperti biasa dapat kita akses melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa jam 7 malam. Untuk link Zoom-nya dapat menghubungi Ibu Grace Lalahi. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikianlah Wartas Pekan minggu ini. Selamat beribadah. Shalom Jemaat IFJF Medan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Untuk itu saya mau ngajak Bapak Ibu teman-teman semua, kita mau nyembah Tuhan. Kita mau hampiri hadiratnya, kita mau angkat tangan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Membawa hati kami Tuhan. Mari sama-sama angkat penyembahan ini, katakan. Berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Katakan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Katakan. Renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku. Yes Lord. Kini ku sadari ku
berharga di hadapanmu, dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Katakan menyembahmu, ku menyembahmu. Ku menyembahmu Tuhan. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, katakan oh. Dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembahmu, dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Mari pagi hari ini kita ambil waktu sebentar, kita menyembah Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu teman-teman semua, kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Mari agungkan namanya. Oh, sembah Dia, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Raja, Kau yang terbesar Tuhan. Oh,
Thank you Lord. Yes Tuhan, Engkau yang disembah, Engkau yang ditinggikan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, biar pagi hari ini kami boleh ungkapkan rasa syukur kami dengan pujian kami Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita menyembah memuji Tuhan saat ini. Mari kita puji Dia, come on. Haleluya. Kami mau datang Tuhan, bawa pujian kami. Mari angkat pujian ini, katakan. Masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Mari katakan, ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Come on. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Come on. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari sama-sama katakan. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu. Pada siapa? Yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Come on, church. Whoa, whoa, whoa. Yeah, 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 yeah. Woo. Yes, Lord. Kami memuji Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Oh, oh. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu
Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang luar biasa pada hari ini. Saya percaya ya hati kita boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap juga keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa, kasih-Mu yang senantiasa baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkati dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini, untuk ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru daripada Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita pegang yaitu Alkitab kita atau e-Bible kita. Kita boleh nyatakan bersama-sama deklarasi Greater Destiny kita, saudaraku. Udah siap saudaraku? Ya, kita nyatakan bersama-sama. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater destiny. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. God bless you. God bless you. Ya, hari ini saya percaya ya di minggu pertama dalam bulan Maret ini tahun 2021, di mana kita akan juga mengambil nanti untuk perjamuan kudus, saudaraku ya, untuk kita bisa mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, saudaraku. Kita mengucap syukur. Dan juga untuk bulan Maret dan April ini, di mana yaitu subtema kita berbicara mengenai Royal Priesthood, saudaraku. Dengan tema tahunan kita yaitu apa, saudaraku? Greater Destiny. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita lihat ya Alkitab kita. Saya juga mengajak untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dengan cermat, dengan baik. Karena iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita akan lihat dari kitab 1 Petrus 2, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca baik-baik, saudaraku ya. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Sudah dapat saudaraku? Mari kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9 ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan yang terakhir ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, kita mengucap syukur di mana Tuhan yang sudah memilih kita, bahkan sudah menetapkan kita, bahkan untuk kita boleh menjadi imamat rajani, royal priesthood. Amin, saudaraku. Ya, ada suatu tempat untuk penerimaan, a place of acceptance untuk setiap saudara dan saya, kita semua, yaitu di dalam rumah Tuhan, di dalam gerejanya, saudaraku, untuk kita bisa mengalami akan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk itu semua. Jadi Yesus sebagai dasar kehidupan kita atau cornerstone, ya. Dia adalah fondasi dasar dari setiap kehidupan kita yang memberikan identitas, ya, dan makna sebagai royal priesthood, imamat rajani. Wow, luar biasa sekali, saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku, ya. Kita harus mengenal siapakah diri kita yang sesungguhnya, identitas diri kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan apa tujuan daripada hidup kita di muka bumi ini, saudaraku. Nah, kita akan melihat suatu cerita mengenai identitas, ya. Apa yang paling berbahagia untuk orang Kristen, ya? Apakah, maksud saya, yang berbahaya, saudaraku, ya, yang berbahaya bagi orang Kristen? Apakah itu persekusi atau aniaya, ataukah suatu penderitaan, saudaraku? Biasanya aniaya atau persekusi itu justru menguatkan iman dan membuat kekristenan bertumbuh. Seperti kalau kita melihat negara-negara tirai bambu di China pada waktu dulu, saudaraku, ya, begitu banyak orang-orang yang dibunuh, yang dianiaya, orang-orang Kristen, tapi mereka tidak pernah padam imannya, tidak pernah habis, bahkan semakin, yaitu mereka mengalami aniaya, mereka iman mereka semakin bertumbuh. Luar biasa, saudaraku. Ya, apakah godaan dari dunia yang melemahkan orang Kristen, atau kemiskinan, atau juga bisa kesulitan ekonomi, saudaraku, dengan keadaan situasi saat ini dalam pandemi COVID-19 ini? Bagaimana dengan kekayaan yang bisa membuat orang merasa tidak butuh Tuhan, kekayaan yang bisa membawa orang menjadi terlena, saudaraku, sehingga dia tidak merasa tidak membutuhkan Tuhan? Sebenarnya masalah terbesar bukan dari luar sana atau dari dunia, saudaraku, melainkan justru dari dalam diri kita sendiri sebagai orang Kristen, saudaraku. Masalah terbesar adalah bila orang Kristen, bila kita tidak mengetahui siapa diri kita, saudaraku, di dalam Tuhan, atau identitas kita di dalam Tuhan. Ini penting, saudaraku. Karena itu kita harus mengetahui bahwa identitas diri kita yang sebenarnya, bahwa Tuhan sudah memilih kita, bahkan menetapkan kita, saudaraku, ya, untuk kita menjadi imamat rajani, royal priesthood, saudaraku. Tuhan sudah memilih kita, bahkan Dia memisahkan kita dari dunia ini, saudaraku. Kita dikuduskan untuk Allah sendiri. Luar biasa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi kalau orang Kristen tidak tahu bahwa ia adalah royal priesthood, imamat rajani, yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah pisahkan dari dunia ini, bahkan dikuduskan untuk Allah sendiri, ya, maka ia akan hidup seperti orang dunia, saudaraku. Bekerja dengan cara-cara yang sama, ya, seperti orang dunia juga, dan lupa tujuan hidup mereka yang sesungguhnya, yang terutama, saudaraku. Ya, mereka bekerja untuk hal-hal yang sementara, misalnya untuk mencari uang, untuk jabatan, untuk ketenaran atau popularitas, saudaraku. Tidak sadar bahwa Allah memiliki rencana yang luar biasa yang memanggil mereka untuk membangun rumah rohani atau gereja Tuhan,
atau umat Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, your true identity is found in Jesus Christ. Identitas sejati saudara atau Anda ditemukan di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Ya, jadi kita harus tahu bahwa identitas kita yang sesungguhnya itu bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini yang penting untuk kita bisa pahami, di mana ada suatu a place of acceptance. Ada suatu tempat untuk penerimaan bagi saudara, bagi saya dan bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama yang ingin saya bagikan, kita harus tahu bahwa Jesus our cornerstone. Yesus itu adalah cornerstone kita, adalah batu penjuru kita, saudaraku. Ya. Tadi kita sudah baca dalam 1 Petrus 2, ya, dikatakan dengan jelas, kalau saudara bisa lihat kembali di sana, dikatakan di sini dalam ayat yang keempat, 1 Petrus 2 ayat keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Jadi kita harus datang kepada Yesus, yaitu batu yang hidup, living stone, ya, batu penjuru itu, saudaraku, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Jadi begitu penting kita harus pahami. Yang pertama yaitu kita harus datang kepada Yesus sebagai batu penjuru yang hidup itu, ya, di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, yaitu akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku, yaitu melalui Yesus. Jadi kita harus datang untuk sampai kepada Bapa di surga. Kita jalannya yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Dan kita mengucap syukur untuk ini semua, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi Petrus menulis, ya, Yesus sebagai batu penjuru yang terpilih dan mahal, saudaraku. Batu penjuru adalah batu utama yang digunakan sebagai fondasi dari sebuah gedung atau sebuah bangunan. Di zaman dahulu, ketika belum ada pabrik besi dan beton, orang dengan teliti mencari batu yang tepat untuk menjadi batu penjuru, saudaraku. Harus sebuah batu yang besar, berat, dan bentuknya juga harus pas atau tepat, karena seluruh bangunan bergantung pada batu penjuru tersebut. Ada sebuah penelitian arkeologi, saudaraku, memeriksa salah satu batu penjuru bait Allah yang dibangun oleh Salomo pada waktu zaman Salomo, saudaraku. Dikatakan batu itu ukurannya 9,5 meter kali 2 meter dan kali 1,5 meter. Wah, besar sekali dan panjang, luar biasa. Dan luar biasanya sebuah batu yang utuh yang sangat besar, saudara, beratnya lebih dari 100 ton. Wow, luar biasa, saudaraku. Ini salah satu batu penjuru yang ada di bait Allah yang dibangun oleh Salomo, saudaraku. Jadi batu penjuru itu memastikan suatu stabilitas, ya, dan kokohnya sebuah satu bangunan. Ya, semua dinding dan batu-batu lain dalam bangunan tersebut diukur dan diluruskan berpatokan kepada batu penjuru itu. Jadi begitu penting, saudaraku. Gak bisa main-main. Ya, batu penjuru itu merupakan suatu pedoman, saudaraku, ya, untuk bisa menstabilkan dan kokohnya sebuah bangunan. Luar biasa. Jadi kita mengucap syukur bahwa Yesus menjadi batu penjuru kita. Ada amin, saudaraku. Ya, di mana seluruh hidup kita ini bergantung hanya padanya. Kestabilan hidup kita dalam menghadapi tantangan, godaan dalam dunia ini, saudaraku. Ya, bahkan kokohnya hidup kita ini menghadapi tantangan dan penderitaan, kesulitan hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita. Bahkan juga dikatakan lurus atau tidaknya kehidupan kita, saudaraku.
Jadi begitu penting saudaraku ya, batu penjuru ini ya dipilih dengan teliti dan diperiksa dengan hati-hati sekali. Tidak boleh ada sedikit pun kelemahan saudaraku, atau sesuatu dikatakan guratan putih dan sebagainya yang berpotensi bisa meretakkan atau terbelahnya di bawah tekanan yang besar seperti gempa bumi dan sebagainya, banjir yang besar saudaraku ya. Jadi batu itu harus sanggup menahan beban yang berat mendukung seluruh bangunan yang ada saudaraku. Jadi batu penjurulah yang pertama kali dipersiapkan dan diletakkan. Yesus adalah batu penjuru yang terbaik, tanpa cacat dan tanpa kelemahan saudaraku. Ia adalah anak Allah yang tidak berdosa, yang dikorbankan untuk menjadi dasar bagi kehidupan kita semua, termasuk kehidupan kekal kita nantinya saudaraku. Petrus mengatakan, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin saudaraku. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Ada amin saudaraku. Karena itu begitu penting untuk kita menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Yesus. Karena masa depan kita, hari esok kita hanya ada di dalam tangan Tuhan saudaraku. Dan Tuhan berjanji Dia tidak akan mempermalukan anak-anaknya, orang-orang yang percaya menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan saudaraku. Kita mengucap syukur untuk ini semua saudaraku. Yesus menjadi pribadi yang dikorbankan saudaraku, saat Ia menjadi batu penjuru untuk membangun suatu rumah rohani yang hidup. Bukan bangunan yang berasal dari batu bata atau batu lain, melainkan batu-batu hidup untuk menjadi tempat kediaman Allah. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22 saya akan bacakan, dikatakan firman Tuhan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21 dikatakan, di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Luar biasa saudaraku. Jadi saudara ya, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin saudaraku, luar biasa. Jadi kita adalah batu-batu yang hidup, yang Tuhan akan pakai, yang Tuhan akan bangun untuk membangun suatu bangunan rohani di mana Tuhan berkenan tinggal diam dalam setiap kehidupan kita saudaraku. Haleluya. Kita mengucap syukur. Jadi bila digambarkan ya, ayat-ayat di atas itu memberikan suatu skema di mana sebagai berikut. Jesus the cornerstone. Ya, Yesus itu the cornerstone. Setelah itu yaitu kita harus mengenal identiti kita dan purpose kita, tujuan kita. Ya, Yesus sebagai the cornerstone dikatakan Dia sebagai dasar dari suatu bangunan. Pengorbanannya memberikan identitas dan tujuan bagi kita. Nah, identitas itu apa? Identitas kita apa saudaraku? Kita harus tahu bahwa identitas kita jelas dikatakan tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kita ini apa? Bangsa yang terpilih. Amen. Ya. Dikatakan dia chosen generation, yaitu generasi yang dipilih. Amen saudaraku. Luar biasa. Royal priesthood, imamat yang rajani, holy nation, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, luar biasa. Itulah identitas kita di dalam Yesus Kristus Tuhan saudaraku. Dan kita harus mengenal tujuannya, yaitu apa?
tujuannya Tuhan sudah memilih kita, bahkan menetapkan kita, tujuannya untuk kita bisa membangun rumah rohani atau gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya sebagai yaitu gereja Tuhan, batu yang hidup yang Tuhan pakai untuk membangun suatu rumah rohani. Dan tujuan berikutnya untuk memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Itu yang pertama yang harus kita pahami dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Yang kedua, kita harus tahu identiti kita. Identiti kita yaitu we are living stone. Kitalah batu hidup itu. Ya, di dalam ayat yang kelima dari 1 Petrus 2 tadi, saya bacakan di sini dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itulah, saudaraku, dikatakan jelas bahwa saudara dan saya, kita semua dipergunakan sebagai batu hidup. Amen. Living stone. We are living stone. Batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, saudaraku. Bagi suatu imamat kudus, untuk kita bisa mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku. Walaupun dalam masa pandemi ini, ya mungkin kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi tetap kita bisa beribadah, saudaraku, ya, di gereja. Karena gereja itu adalah saudara dan saya, yaitu kita semua. Karena kita adalah gereja Tuhan. We are the church. Amen, saudaraku. Ya, bukan berbicara mengenai gedung. Gedung adalah tempat mungkin kita bisa beribadah. Tetapi gereja yang sesungguhnya, atau dari arti katanya eklesia, yaitu sekelompok orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, saudaraku. Untuk kita bisa berfellowship, untuk kita bisa dimuridkan, untuk kita bisa digembalakan, saudaraku. Luar biasa. Jadi dalam keadaan ini pun juga kita tetap, saudaraku, sebagai gereja Tuhan bisa beribadah di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur. Living stone atau batu hidup, ya sebetulnya ini dua kata yang sebenarnya tidak cocok, saudaraku. Di mana-mana tidak ada batu yang hidup. Semua batu adalah ya benda mati, saudaraku. Namun Petrus memilih kata yang khusus, batu hidup dalam tanda petik. Jadi kita batu yang terpilih, yaitu batu yang tepat, yang dibutuhkan dan penting untuk membangun sebuah rumah rohani, saudaraku. Ya, saudara harus perhatikan. Demikian juga kita ini adalah batu yang berharga, precious, yang bernilai, berharga. Ya, dunia melihat kita sebagai batu yang layaknya dibuang, tetapi Yesus menebus kita, memberi kita hidup, sehingga kita menjadi batu yang berharga. Puji nama Tuhan. You are, yaitu so precious. Saudara adalah orang-orang yang berharga sebagai batu yang hidup, yang tidak ternilai harganya, saudaraku. Yang gak bisa dibeli dengan uang. Amin, saudaraku. Ya, sekarang ini kan semuanya, segala sesuatu kata orang bisa dibeli dengan uang. Tetapi, saudaraku, saudara ditebus oleh darah Yesus, saudaraku. Ya, jangan sampai kita mudah dibeli dengan uang. Amin, saudaraku. Terutama untuk hal-hal yang tidak halal, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, karena itu kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai living stone, batu yang hidup ini, untuk kita bisa melayani Tuhan bersama dengan keluarga kita seumur hidup kita, saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, tadi kita sudah melihat, ya, di mana Petrus menulis bahwa identitas kita adalah sebagai berikut dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudaraku. Jadi kita lihat di sini imamat rajani, yaitu kehidupan yang menyembah kepada Tuhan, saudaraku. Ya, jadi tugas kita sebagai seorang imam adalah menjadi pengantara antara umat Tuhan dan Tuhan sendiri, saudaraku. Hidup mereka dalam lingkungan penyembahan. Demikian juga seluruh kehidupan kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Bukan hanya pada hari Minggu saja kita datang dan menyembah, tapi setiap hari ya kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja. Bahkan kita di rumah kita juga kita bisa menyembah kepada Tuhan, saudaraku. Jadi karya kita baik di marketplace, dunia usaha, dalam keluarga kita, dimanapun juga, yaitu penyembahan ini sangat penting. Dan disinilah kita bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hati kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati, yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya juga dikatakan di samping tadi imamat rajani, bangsa yang kudus, kehidupan yang berbeda, saudaraku. Kita dipisahkan dari dunia ini untuk hidup bagi Allah. Luar biasa, hidup kita tidak boleh menggunakan standar dunia. Standar kita yaitu standar kebenaran akan firman Tuhan. Dasarnya itu Alkitab, saudaraku. Umat kepunyaan Allah sendiri, kehidupan yang tunduk pada Allah. Karena itu kita tunduk kepada Tuhan. Ya, di dalam setiap kehidupan kita mentaati dan melakukan akan kebenarannya dalam setiap kehidupan kita. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu berbicara mengenai purpose, saudaraku. Purpose, yaitu we build spiritual house. Kita membangun suatu rumah rohani, saudaraku. Dalam 1 Petrus 2 tadi ayat yang kelima jelas dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, saudaraku. Jadi bila kita lanjutkan identitas kita sebagai imamat rajani tadi dengan pola yang tertentu, yaitu kehidupan yang menyembah Tuhan, kehidupan yang berbeda, kehidupan yang dipisahkan dari dunia ini, untuk kita bisa menghadap Tuhan, saudaraku. Kehidupan juga yang tunduk pada Allah, dibangun untuk satu tujuan, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang daripada Dia, saudaraku. Jadi tujuan hidup kita jelas, saudaraku, membangun suatu rumah rohani atau umat Tuhan. Ya, dengan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan, baik itu melalui kesaksian kita, baik juga melalui perkataan kita, atau perbuatan baik yang bisa kita lakukan, saudaraku. Ya, kita tahu bahwa Yesus yang membangun gerejanya. Dan dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, jadi alam maut, kuasa kegelapan tidak bisa menguasai gereja Tuhan, karena Tuhan yang membangun gerejanya. Gerejanya itu saudara dan saya, kita semua sebagai batu hidup, yaitu gereja Tuhan, saudaraku. Dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi sebuah institusi gereja yang tidak akan ambruk di tengah tantangan zaman ini, saudaraku. Waktu dan masa berlalu, tetapi gereja Tuhan, umat Tuhan akan terus ada untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang dahsyat di hari-hari terakhir ini. Ya, Anda dan saya diajak untuk memiliki makna dan tujuan hidup yang yaitu lebih besar daripada diri Anda sendiri, larger than life itself, saudaraku. Ya, lebih besar daripada kehidupan saudara sendiri. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku? Ada seseorang yang mengatakan demikian, yang bernama yaitu Fyodor Dostoevsky, dikatakan
the mystery of human existence lies not in just staying alive, but in finding something to live for. Artinya apa? Dikatakan misteri keberadaan manusia tidak hanya terletak pada bertahan hidup, tetapi dalam menemukan arti hidup. Amin, saudaraku. Ya, jadi keberadaan manusia itu tidak hanya terletak pada kita bisa bertahan untuk hidup, tapi sesungguhnya bagaimana kita bisa menemukan arti hidup yang sesungguhnya daripada Tuhan. Itu Fyodor, seorang penulis Rusia yang bernama Fyodor Dostoevsky, dikatakan saudaraku, namanya luar biasa. Ya, ini kita harus pahami dengan baik, saudaraku, ya. Jadi kita harus tahu pasti, saudaraku, dengan jelas, yaitu di mana setiap kita harus tahu identitas diri kita. Kita harus menghidupi identitas kita sebagai royal priesthood dan menjalani tujuan hidup kita, yaitu membangun umat Tuhan atau gerejanya. Saya akan tutup dengan suatu pernyataan ini, ya. Dikatakan dalam bahasa Inggris, dikatakan your identity is special. Your life has a purpose. Your story is important. You were born to make a lasting impact, to build a house for God. Ya, identitas Anda istimewa. Artinya, hidup Anda memiliki tujuan. Kisah Anda penting. Anda dilahirkan untuk membuat pengaruh yang bertahan lama untuk membangun rumah bagi Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun ya kita berada pada saat ini, ya, identitas Anda istimewa ini diganti identitas saya, ya. Ya, saudara bisa ikutin kata-kata ini dan ucapkan dengan baik, saudaraku. Ya, ucapkan dengan baik. Katakan bersama-sama dengan saya pada saat ini, saudaraku, ya. 3, 2, 1, identitas saya istimewa. Amin. Ya. Dan katakan hidup saya memiliki tujuan. Amin, saudaraku, ya. Dan katakan kisah saya penting. Amin. Ya. Saya dilahirkan untuk membuat pengaruh yang bertahan lama. Amin. Dan yang terakhir, untuk membangun rumah bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, saudaraku. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ya. Kita percaya perjamuan kudus adalah suatu sakramen yang sakral yang kita tidak boleh menganggap enteng, karena ini kita mengingat ya akan pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia yang sudah mengorbankan nyawanya, mati bagi kita, menanggung segala dosa kita, menebus hidup kita. Bahkan melalui pengorbanan Yesus membawa kita untuk bisa menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ada amin, saudaraku, ya. Kita mengucap syukur untuk semua. Karena itu mari Bapak Ibu, saudaraku, ya, saudara sebagai mungkin ada di rumah, kepala keluarga atau I-Care leader bersama dengan anggotanya, ya, bisa membagikan untuk roti dan anggur, ya, di bersama-sama kepada anggotanya untuk kita bisa bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Wow. Jadi setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minum cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus, firman Tuhan mengatakan kamu ya memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kita memberitakan tentang salib Kristus sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Karena itu mari saudaraku, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita minta pengampunan Tuhan.
Kalau ada pelanggaran dosa yang kita lakukan, kita akui, saudaraku. Kita akui kepada Tuhan dan minta ampun, saudaraku. Ya, kita percaya darah Yesus yang menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, hari yang luar biasa. Kalau kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, Tuhan, kami sadar Tuhan kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bahkan kami minta juga Tuhan, selidiki hati kami. Kalau ada pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, mungkin itu dari perkataan kami yang keliru, yang menyakiti mungkin hati saudara kami atau orang lain. Kami minta pengampunan-Mu Tuhan. Tahirkan, sucikan lidah bibir mulut kami Tuhan. Kuduskan ya Bapa. Basuh juga Tuhan setiap pemikiran kami, hati kami. Ampuni setiap pemikiran kami juga yang salah, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Bahkan tingkah laku perbuatan kami Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami minta pengampunan-Mu ya Bapa. Darah-Mu yang kudus, darah-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita pegang roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita, dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi kami, sehingga kami juga boleh mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami juga boleh melakukan, mengikuti teladan-Mu, untuk kami boleh memecah-mecahkan hidup kami, membagi-bagikan hidup kami bagi saudara kami, bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sebagai satu tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota, kami boleh saling melayani, saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling mendoakan agar kami boleh disembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudaraku, saudara pegang cawan di tangan kanan saudara yang melambangkan anggur, yang melambangkan darah Yesus, dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu ya Bapa. Darah perjanjian baru, darah yang memberikan kehidupan bagi kami, darah yang sudah mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu juga yang selalu menjaga setiap keluar masuk kami. Darah-Mu yang Tuhan Yesus menguduskan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan darah-Mu juga sehingga kami dengan penuh keberanian boleh datang untuk menghadap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan saudara bisa letakkan cawan di meja saudara atau di kursi. Ambil waktu berapa saat untuk mengucap syukur sama-sama keluarga saudara. Kita bisa bergandengan tangan ya, untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah mati bagi kami, agar kami boleh hidup untuk Engkau ya Bapa. Kami menyadari Tuhan hidup kami sementara terbatas. Karena itu Tuhan, kami ingin dedikasikan hidup kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya kepada Engkau. Kami bersama-sama dengan keluarga kami, pakai hidup kami dan kami sekeluarga untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh menyadari identitas kami sebagai royal priesthood, imamat yang rajani, dan tujuan hidup kami yang mulia ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh membangun rumah Tuhan, untuk kami boleh memberitakan
yaitu perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Bapa, hamba berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Engkau Tuhan yang mengangkat mereka di atas bangsa-bangsa. Engkau yang memegang kehidupan mereka dengan tangan kanan-Mu yang perkasa. Yang bawa mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Dari satu iman kepada iman yang lebih lagi. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga. Dengan kerukunan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dengan kesehatan yang terbaik. Dan berkati dengan umur yang panjang. Biar seumur hidup kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Ku memuji, ku bernyanyi Yesus.